Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam lilin pengharapan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau memberi kami kesempatan menikmati hari yang baru kembali. Sebentar kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk mengerti, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ia, yaitu Apolos, mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika salah satu anggota keluarga kita memiliki satu kekurangan, maka sebagai anggota keluarga yang lain kita seharusnya membantu saudara kita tersebut. Bagaimana semaksimal mungkin dia boleh mengalami dukungan, support untuk boleh bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan yang kita baca tadi, Priskila dan Aquila, sepasang keluarga orang percaya, melihat ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Apolos. Ketika Apolos berani mengajar dengan semangat yang luar biasa, tetapi ternyata isi pengajarannya belum lengkap. Tetapi di dalam kasih, Priskila dan Aquila bukannya memarahi Apolos, tetapi mengajak Apolos untuk datang ke rumah mereka. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, di sana dikatakan mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Di dalam bacaan selanjutnya nanti kita akan membaca bahwa ternyata pada akhirnya Apolos dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan mungkin nama mereka, nama Apolos jauh lebih besar dari nama Priskila dan Aquila. Dari bagian ini kita boleh belajar sebagai sesama anggota keluarga Allah, Priskila dan Aquila bukan hanya mencari nama, tetapi mereka mencari yang terbaik untuk sesama anggota keluarga Allah. Dan mereka dengan sukacita, dengan rela hati mendukung pelayanan Apolos. Bahkan ketika Apolos menjadi jauh lebih besar dari mereka, tidak ada iri hati di dalam diri Priskila dan Aquila, tetapi mereka tetap melakukan bagian mereka. Dimanapun mereka berada, kita tahu bagaimana Priskila dan Aquila menjadi satu keluarga yang sangat mensupport pelayanan di dalam profesi mereka sebagai seorang tukang tenda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini di tengah-tengah bulan keluarga, kita juga boleh diingatkan peran apa yang kita sudah lakukan di tengah-tengah keluarga Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, hal yang terutama harus kita lakukan. Terlebih dahulu, kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama dengan pasangan kita mengalami kasih karunia Allah. Dan bahkan kita boleh mengajar orang-orang yang lain yang belum memiliki pengalaman yang matang untuk menolong mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Pasti di antara kita sudah ditempatkan orang-orang yang membutuhkan berkat melalui kita. Oleh karena itu, sebagai keluarga-keluarga Allah, mari di tengah-tengah masa pandemi ini pun kita boleh menjadi saluran berkat. Kita menyatakan kebenaran dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan kita memenuhi panggilan Tuhan seperti Priskila dan Aquila. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana pasangan Priskila dan Aquila boleh menjadi berkat secara luar biasa. Dimanapun mereka berada, Tuhan, mereka boleh menyatakan hidup yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan.
Mereka menjadi satu teladan keluarga yang sungguh memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka menjumpai seorang yang kekurangan di dalam pengetahuan pengajaran, dengan sukacita mereka mengajar dan bukan menjatuhkan. Bahkan mereka rela ketika Apolos boleh menjadi jauh lebih besar daripada mereka. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Engkau yang menolong kami juga Tuhan, supaya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berbesar hati, terus melakukan kehendak Tuhan sebagai keluarga-keluarga, tanpa kami berpikir untuk mencari nama, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan saja yang boleh menjadi prioritas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga kami, untuk kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur. Amin.